tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau tak akan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun culasmu akan bawa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Binary Channel. Kali ini saya berada di Cafe Inklusi yang ada di area Pantai Bum, Tuban. Saya ditemani Pak Agus Wijaya selaku Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Tuban, Pak, ya. Dan Mbak Devi selaku manajer di Cafe Inklusi ini, ya. Langsung saja Pak Agus, saya diundang Mbak Devi ini sebenarnya janjinya sudah lama Pak Agus. Saya termasuk orang yang peduli terhadap difabel, kaum difabel, karena kaum difabel ini juga harus disetarakan hak-haknya dengan kita. Makanya tercetuslah mungkin Mas Bupati dengan Cafe Inklusi ini. Mungkin konsepnya Pak Agus bisa dijelaskan ke pemirsa, konsep Cafe Inklusi ini apa Pak Agus? Saya coba flashback ke belakang terkait dengan latar belakang munculnya kebijakan Cafe Inklusi. Sebenarnya ini muncul dari usulan teman-teman Cafe Inklusi sendiri. Dulu ada lembaga Orbit namanya, sekarang juga ada, masih eksis. Intinya audiensi dengan Mas Bupati, kemudian diundang dalam acara musrenbang. Intinya permohonan yang paling mendasar adalah teman-teman ini diberikan tempat untuk adanya media mereka berkumpul, kemudian ada edukasi untuk mereka, kemudian ada sharing informasi atau apapun yang dibutuhkan oleh teman-teman difabel. Tapi ada satu hal yang ditambahkan oleh Mas Bupati, ada tempat yang bisa mengangkat mereka menjadi mandiri, yaitu semacam tempat atau media yang mereka bisa menjajakan produk, sehingga tercetuslah Cafe Inklusi ini. Nah, cafe ini memang pembinaannya secara muatan substansinya dari kami, Dinas Koperasi UKM Perdagangan, khususnya untuk membentuk wirausaha dari teman-teman difabel, sehingga nyambung. Mereka kita latih dari awal kaitan dengan kegiatan membuat minuman yang didampingi oleh barista pilihan kita, sehingga bisa memproduk mulai dari kafe, kemudian minuman lainnya yang insya Allah milenial. Kemudian harapannya nanti ke depan harganya terjangkau, bisa bersaing dengan yang di luar. Sisi lain kita juga memfasilitasi program atau produk yang dihasilkan oleh teman-teman dari anggota difabel itu. Mungkin nanti ada pembuatan kaset, kemudian ada pembuatan gaun, fashion, baju, kemudian ada produk makanan juga, makanan ringan, atau produk apapun lah. Ini kita sediakan tempat untuk mendisplay produknya. Harapan nanti pengunjung juga bisa membeli, tidak hanya melihat. Dan kita letakkan tempatnya ini, kita pilih tempat yang memang marketable,
strategis, yaitu di kawasan BUM, khususnya di pasar sore. Kita menata kios lama dan kantor, kita jadikan sebagai tempat ini, kafe inklusi. Memang ini sebenarnya rintisan. Harapan kami nanti bisa di breakdown di beberapa kecamatan yang tentunya dimanfaatkan oleh teman-teman difabel di wilayah sekitar situ, sehingga tidak harus ke Tuban untuk mereka berkreasi, menampilkan produk, kemudian punya produk ekonomi kreatif yang bisa diandalkan. Misalnya di Soko, di Jatirogo, itu tempat-tempat strategis yang pertumbuhan ekonomi cukup tinggi dan punya peluang yang insya Allah sangat besar. Sisi lain, kami dari pemerintah kabupaten menjabarkan kebijakan Mas Bupati ke depan, jangka waktu mungkin 1-2 tahun ke depan, mereka bisa eksis mandiri untuk mengelola ini. Semuanya saat ini kita berikan, bahan kita sediakan, alat-alat peralatan kita siapkan. Ada yang kurang masih relatif lah, nanti sambil berjalan kita cukupi. Dan kami berharap masyarakat pun juga terbuka pola pikirnya, persepsinya. Jangan pola tertutup, wah difabel nanti yang beli gini-gini, jangan. Mereka sudah terlatih, sudah terampil dalam memproduksi suatu barang, baik itu makanan maupun minuman, sehingga standar itu yang kita pertahankan. Dan masyarakat minta dukungannya untuk monggo datang ke sini berbelanja, meramaikan kafe inklusi. Luar biasa bagus konsepnya. Jadi ini ya konsep yang diusung oleh Pak Agus sendiri di bawah binaannya Pak Agus. Kafe inklusi ini merupakan tempat berkarya, tempat berkumpul para difabel untuk menjajakan semua karyanya, termasuk ini ada lukisannya Mas Solikin, mungkin ada karya-karya yang lain ya. Jadi termasuk UMKM juga nanti akan didisplay di sini Pak Agus ya. Betul. Kalau mungkin kedepannya Pak Agus di kecamatan yang lain juga akan terbentuk seperti ini ya. Luar biasa ini dukungan dari Pemkab ya, dalam hal ini dari Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan. Betul. Luar biasa. Tapi kita tidak sendiri Mas, jadi kita nanti akan mengajak teman-teman dinas lainnya terkait, misalnya dinas sosial, dinas pariwisata, atau dinas manapun yang berkomitmen untuk mendorong atau mengajak mau bersandingan dengan teman-teman difabel, mendampingi mereka menjadi mandiri. Ya, jadi saya kenal ini Pak, kafe inklusi ini yang dulu saya datang ke Sekretariat Orbit menemui Mbak Vira. Mbak Vira itu teman adik kelas saya SMA. Dikasih tahu kalau di Tuban ini ada perhatian dari Mas Bupati terkait ini dibuatkan kafe inklusi. Saya diundang ke sini sudah lama sebenarnya, baru bisa hadir hari ini. Kemudian sebuah apresiasi juga yang selalu saya gaungkan lah untuk teman-teman difabel ini, jangan dijauhi orangnya. Karena apa? Kita rangkul lah, kita sama-sama punya hak inklusi juga ya, seperti hak kesetaraan, seperti kita inilah. Jadi dukungan Pak Agus sendiri dan juga Pemkab ini sangat berarti bagi mereka. Amin. Jadi terima kasih Pak Agus atas informasinya. Siap, terima kasih dukungannya teman-teman dari Bayan Arif Channel. Saya minta ini diviralkan sehingga khususnya masyarakat Tuban tahu dan paham terkait dengan kafe ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya bersama Mbak Devi. Sinten Mbak nama lengkapnya? Mahmudah Deviana. Mahmudah Deviana. Ya. Kebetulan Mbak Mahmudah Deviana ini yang biasa kita sering Mbak Devi. Ini merupakan yang bertanggung jawab di sini Mbak ya? Ya. Sebagai apa, manajer atau apa? Sebagai manajer sekaligus manajemennya. Manajer dan manajemennya kafe inklusi. Untuk bisa diceritakan Mbak, mungkin langsung saja kita mungkin problemnya ya, karena kita kan baru awal-awal, belum launching atau sudah launching ini? Belum. Untuk problemnya mungkin apa Mbak, bisa disampaikan ke pemirsa? Kalau problemnya itu ya kita kesulitan untuk menggapai omset gitu ya, yang kita harapkan, dan kita kesulitan ya untuk penjualan itu. Saya juga tidak tahu, ini juga tempatnya juga sudah strategis gitu ya, di pojokan, dan bahkan ada depan tempat parkir juga lewatan, tapi nggak ada satupun dari pengunjung itu yang sudi untuk mampir ke sini sekedar minum kopi atau apa gitu, nggak ada. Ya, saya juga evaluasi apa penyebabnya lah itu kan. Nah,
dari mereka itu kan ya enggak ada ya satupun seandainya toh kalau ada satu aja atau dua atau berapa yang datang kemari kan otomatis bisa untuk jadi evaluasi kita gitu Betul, Pak. betul. Apa sih kekurangan kita, apa mungkin dari menunya atau apa yang kurang enak atau gimana, tapi enggak ada satupun yang mencicipi yang mencoba itu enggak ada sampai kita ya promosi lah keluar ke apa kan saya juga ada komunitas gitu lah. Komunitas itu kan di komunitas apa ya, komunitas yang non difabel ya, komunitas UMKM. UMKM. Ya, bersama pengusaha-pengusaha itu saya sharing, saya sampaikan kalau saya ada kafe itu ya, yaitu kafe inklusi, di mana yang pengelolanya adalah para teman-teman disabilitas dan mereka itu butuh apa ya, butuh penghasilan juga sama dengan semua yang non disabilitas gitu loh. Nah itu bagaimana supaya kita itu nantinya bisa yang lain gitu ya, maksudnya yang masyarakat itu bisa membantu kita gitu lah untuk ya sekedar membeli apa secangkir dua cangkir ya kita sudah senang Pak. Tapi selama ini kita sudah beroperasi selama 3 bulan. Yang beli itu hanya teman-teman komunitas kita gitu loh. Kalau dari yang umum itu belum ada sama sekali. Sekalipun di sini ramai ada peziarah gitu ya. Peziarah itu kan pada lewat di depan itu ya cuma numpang duduk-duduk aja di depan kafe. Nggak ada yang mau masuk, sudah kita samperin monggo masuk, mau yang panas atau yang dingin barangkali ya cuma ketawa aja katanya ya oh maaf cuma numpang duduk lah itu kan ya itu kan problem dari kami. Baik, Ya baik. seperti itulah. Jadi sudah saya bisa menangkap Mbak Devi. Jadi permasalahannya di sini mungkin nanti saya bisa bantu dengan Mas Teguh ini Mas ya dari Nurul Hayat ini, konsepnya seperti apa nanti akan kita bantu urai lah satu persatu benang kusutnya ini. Termasuk nanti dukungan dari Pemkab ini juga harus gencar. Dalam artian ini publikasi Mas Teguh ya. Seperti diungkapkan Pak Agus Wijaya tadi, Kepala Dinas Koperasi UMKM tadi, rencana-rencana Mas Bupati ke depan untuk lokasi ini sangat bagus sekali kalau saya menangkapnya. Jadi Mbak Devi jangan berkecil hati dulu. Insya Allah dengan adanya lantaran video ini Mbak Devi akan saya bantu viralkan lah. Jadi tujuannya apa namanya kaum difabel ini disetarakan, dalam artian inklusi itu artinya kan penyetaraan hak Mbak ya. Jadi kaum difabel ini punya hak untuk sama dengan yang orang-orang normal lainnya kan gitu. Punya hak untuk berjualan, punya hak untuk apa berkarya kan gitu ya. Jadi konsepnya mungkin nanti saya bisa bantu Mbak. Mungkin yang pertama publikasi saya lihat di Google ini sangat minim sekali Mbak. Baru kemarin yang saya lihat di website blog Tuban ini baru yang itu ya, yang memuat ini ya. Oh ya, kemarin sempat nanti dari blog Tuban yang mewawancarai kami. Nanti akan kita bantu lagi untuk pemasarannya lewat publikasi, lewat YouTube ini Mbak. Terus mungkin konsep ke depan selain apa namanya ini kan ada display Pak ya. Display ini mungkin bisa ditaruh di depan Mbak. Ini bisa, ini kan bisa disurung tuh ya. Ini nanti konsepnya kalau saran saya nanti semua UMKM ini dibentuk seperti di Ekrab Rengel. Gerai Ekrab Rengel itu mewadahi semua cemilan. Nah, karena ini kan peziarah ya, peziarah pasti butuh oleh-oleh untuk dibawa pulang. Nah, ini kan saya lihat masih kosong. Ini sekedar masukan saran dari saya. Di video saya ada kok, Gerai Ekrab Rengel itu menampung semua kerajinan tangan, kemudian UMKM yang lain seperti cemilan-cemilan itu banyak. Nah, apalagi ini lokasinya strategis Mas Teguh ya. Jadi potensi sekali. Ini saran yang pertama dari saya. Terus nanti saya bantu publikasi yang kedua ya. Jadi jangan patah semangat. Saya selalu gaungkan Mbak untuk difabel ini jangan dijauhi orangnya ya toh.
kita rangkul, kita ajak bersama-sama untuk maju. Karena difabel ini sebenarnya kan ada apa ya, keterbatasan saja toh. Tapi kan untuk pola pikir kemudian kemauan tetap sama dengan orang yang normal kan gitu ya toh. Hanya keterbatasan fisiknya mungkin yang ada gangguan psikomotoriknya, mungkin apa namanya gangguan geraknya, kecemasannya lah itu mungkin yang akan kita urai satu persatu nanti. Itu yang menjadi problem dari teman-teman disabilitas ya, itu keterbatasan itu yang sering menjadi stigma lah. Iya, stigma buruk di masyarakat. Padahal kemarin Mbak Devi, saya dari apa namanya Senori ya, Mas Solikin ini luar biasa Mas Teguh. Ini hasil karya Mas Solikin. Insya Allah Pak Teguh juga pernah ke sana ya, luar biasa. Saya ke sana ketemu ibunya, saya peluk, malah Bu jenengan harus bangga punya anak seperti Mas Solikin ini. Dia punya karya ya toh. Terus Mas Zainuri juga yang dari Rengel itu bisa buat miniatur truk Pak. Mobil. Itu padahal itu nggak punya tangan Pak, hanya punya kaki untuk apa namanya gambar untuk itu. Nah, yang kaki itu kalau Mas Solikin nggak punya kaki tapi tangan masih bisa, meskipun nggak angkat ya, mohon maaf, jadi masih bisa gitu loh. Jadi orang-orang seperti ini jangan kita jauhi, tapi kita apa? Kita dorong motivasinya untuk terus berkarya itu loh. Belum tentu yang punya fisik yang sempurna tapi kadang nggak punya karya banyak loh Pak. Nah ini loh ya. Jadi harus kita apresiasi itu loh. Jadi itu Mbak Devi ya, jangan patah semangat. Nanti saya lanjutkan ngobrol dengan Mas Teguh ya. Mungkin ada apa namanya masukan juga mungkin dari Mas Teguh ini. Mungkin perkenalan dulu Mas ya untuk pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Triwiono. Kebetulan di Nurul Hayatuppan ini mendapat amanah bagian layanan sosial, masuk di divisi program. Ini yang menaungi banyak program yang disalurkan Nurul Hayat amanah dari masyarakat Tuban dalam ada sektor pendidikan, kesehatan, dakwah, termasuk sosial kemanusiaan. Salah satunya juga sebenarnya terkait dengan teman-teman difabel ini mitra lama kita juga. Selama ini Mas Arif, kita sudah sambung dengan teman-teman, cuma memang masih di sisi dakwahnya, religi. Sebulan per Tuni ada jadwal sendiri, terus ada ITSMI, Ikatan apa? Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Itu masing-masing sudah punya jadwal sendiri, sebulan sekali kajian. Kayak kemarin tuh Pondok Ramadan ya, kita support Pondok Ramadan. Nah, terus juga berkembang waktu awal-awal ada pandemi, kita berdayakan di saat orang banyak membutuhkan masker. Masker menjadi bahan yang langka, kayak jadi beras saat itu ya. Kita berdayakan teman-teman yang punya keahlian menjahit, kita berdayakan, terus kita beli untuk kita bagikan ke masyarakat masker waktu itu. Berlanjut untuk saat ini teman-teman alhamdulillah sudah mendapat fasilitas ya, paling enggak untuk fasilitas awalnya modal dasar, tempat untuk berkembang, berkarya, dan untuk mandiri di kafe inklusi ini. Secara umum saya setuju dengan apa yang disampaikan teman-teman tadi dari Pak Agus, dari kedinasan, juga dari Mas Arif. Yang pertama memang segala sesuatu adalah di awal ya kuncinya ya. Di awal tuh harus tim harus solid, harus satu visi misi. Kalau ada satu dua yang enggak sejalan itu ngapunten, ibaratnya nanti jadi duri dalam daging. Mau gini nggak jadi, gini nggak jadi. Jadi harus satu kata, sepakat, beberapa usul nanti yang ringan-ringan dulu, dari yang simpel-simpel dulu bisa dilaksanakan. Apa ya, mungkin tempat nggak bisa diapa-apakan kan, sudah di sini tempat. Mungkin dari penataan, dari interiornya, oh iya ini nanti, ini kan masih kelihatan lowong ya, ini suwung ya istilahnya. Ini nanti bisa dipindah kalau memang memungkinkan, ditata di depan, juga penuh, ditulis yang besar menarik. Di sini disediakan oleh-oleh khas Tuban. Dan tidak banyak orang tahu kafe inklusi itu apa, mungkin nggak tahu. Waktu itu saya apa sih inklusi? Saya sempat nanya ya, apa inklusi itu? Oh ternyata seperti itu lah. Nanti mungkin dengan bahasa juga yang lebih familiar dengan masyarakat umum awam. Ini adalah teman-teman difabel, gabungan teman-teman difabel yang berkarya di sini bisa disupport nanti. Apalagi paling enggak ini kan sudah masuk Juli. Terkait dengan program apa yang disampaikan Pak Agus tadi, yang awal adalah teman-teman mempersiapkan diri secara mental, juga segala sesuatunya rencana apa tadi istilahnya Mas? Parade apa?
parade plus tadi ya? plus tadi ya. Nah, itu kan dipusatkan di sini. Nanti ya. Itu sebagai istilahnya test case juga untuk tempat ini, untuk teman-teman. Ini baru awal loh, belum nasional. Jadi kalau di awal nanti udah siap, harapannya nasionalnya tinggal mulai saja, istilahnya seperti itu. Tentang keramaian, gimana kita menyikapi saat rame ya. Mungkin nanti biasa santai gini terus rame kredit, gimana kita menyikapi supaya tetap kita profesional. Itu mungkin itu. Juli ini teman-teman bisa Mbak Devi menyampaikan secara bertahap atau perlahan ke teman-teman, ayo kita siap-siap dan jangan patah arang, tetap jalin komunikasi dengan dinas terkait, dalam hal ini Pak Agus. Tentang rencana tadi sudah disampaikan juga, terdekat kan Juli ini. Ya kita persiapkan itu dulu aja sebagai test case juga untuk kesulitan teman-teman, juga untuk sama-sama belajar tentang manajemen di saat sepi gimana, di saat ramai seperti apa. Jadi harapannya nanti pun bisa mengalir, apapun yang terjadi ini bisa tetap eksis. Yang di awal memang itu harus sabar, harus ulet, dan jangan patah semangat. Rajin-rajin buka Google yang biasa internetan, gimana sih belajar dari Google ya? Mungkin itu Mas Arif secara Mas Arif ngapun tadi. Jadi mungkin kalau ini kita sharing Mas Teguh ya. Mungkin ini Mbak Devi di depan ini mungkin bisa untuk lesehan Mbak, karena kan luas ini. Mungkin ini kan area khusus tidak boleh parkir ya. Ini sangat potensi loh Pak Mas Teguh ya. Iya. Potensi sekali untuk lesehan. Terus ini mungkin kursinya ini bisa ditata di depan, karena kalau saya lihat di depan ini kok seperti nggak kafe, seperti apa ya, masih enggak ya. Nah, mungkin nanti kedepannya bisa dibuat seperti itu dengan kerjasama yang bagus dengan Pak Agus, nanti bisa terkonsep seperti itu. Oh gitu lah, ini harusnya ya. Jadi momen ini jangan sampai besok kan mau ada acara oh gitu ya. Jadi mungkin itu Mbak ya, masukan dari saya dan Mas Teguh bisa untuk kemajuan kafe ini bisa terus berkembang. Dan nanti kalau ada ramainya tempat ini, jenengan juga sudah persiapan dulu. Nggak kewalahan. Nah, jadi itu. Jadi itu teman-teman bincang-bincang saya dengan Mbak Devi dan Mas Teguh selaku dari Nurul Hayat Tuban. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman khususnya para difabel dan juga bermanfaat bagi pemirsa. Dan juga jangan lupa kalau pas waktu ke Tuban, jangan lupa mampir di Cafe Inklusi, sekedar nyantai, nongkrong ya dengan teman-teman, atau bisa juga nanti meeting kecil-kecilan di sini ya, sekedar bantulah agar teman-teman difabel ini bersemangat. Jadi mereka ini juga punya rasa yang sama, dalam artian punya kesetaraan yang sama harusnya. Jadi tolong dibantu, ini kafe ini kita publikasikan, kita viralkan. Lokasinya di depan pintu masuk Pantai Bum Tuban ya. Kemarin Mas Bupati sudah kesini juga. Jadi ini merupakan awal bagi kafe inklusi ini untuk dipublikasikan. Mungkin nanti launchingnya akan berbarengan dengan HUT atau Dirgahayu ulang tahun Kabupaten Tuban, ini rencananya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.